Oke, selamat malam, Gerard. Bisa dengar suara Bapak? Halo, Gerald. Halo, halo, Gerard. Bisa dengar suara Bapak? Ya, Pak. Oke. Sekarang pakai laptop sekarang. Iya, Pak. Oke, jaringannya bagus. Bagus, Pak. Oke. Silakan, apa yang bisa Bapak bantu, Gerard? Mau belajar apa pertemuan kedua ini? Ada PR atau apa? Silakan. Oke, tapi kalau ini berarti materi dari Bapak saja ya. Gerald kelas 7 ya. Kelas 7 berarti kelas 1 SMP ya. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang bilangan. Nah, adapun yang akan dipelajari oleh Gerard dalam materi bilangan di sini, diantaranya adalah Gerard harus mampu memahami apa itu bilangan,
Yang kedua adalah mampu membandingkan bilangan bulat, seperti itu. Kemudian operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, seperti itu. Kemudian operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kemudian membandingkan bilangan pecahan, lalu penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Kemudian perkalian dan pembagian bilangan pecahan, mengenai bilangan berpangkat bulat positif dan kelipatan konstituen terkecil, dan faktor konstituen terbesar atau KPK dan FPB. Jadi itu yang akan kita pelajari beberapa pertemuan ke depan, seperti itu. Oke. Apa yang Gerard ketahui tentang bilangan? Bilangan apa saja yang Gerard ketahui? Bilangan asli, bilangan yang dimulai dari 1. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan asli ditambah 0 jadi apa? Bilangan cacat. Seperti itu. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau bilangan cacat ditambah dengan bilangan negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, jadi bilangan bulat. Seperti itu. Jadi bilangan bulat itu adalah bilangan gabungan bilangan cacat dengan bilangan negatif. Nah, selanjutnya Gerard harus mampu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Bapak sudah jelaskan tadi, bilangan bulat adalah gabungan bilangan pecahan, bilangan cacat dengan bilangan negatif. Bilangan cacat adalah gabungan bilangan asli dengan 0. Seperti itu. Maka itu disebut dengan bilangan bulat. Nah, nanti membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, seperti itu. Jadi Gerard harus mampu membandingkan mana yang lebih besar, seperti itu, mana yang lebih kecil, kemudian mengurutkan itu menyusun dari bilangan terbesar sama bilangan terkecil, atau dari bilangan terkecil atau sampai bilangan terbesar. Kemudian nanti Gerard juga harus mampu lawan suatu bilangan bulat. Seperti itu. Apa lawannya? Seperti itu. Oke. Nah, ini Bapak tuliskan, Bapak tampilkan itu.
Ya, Bapak izin share screen ya. Bapak izin share screen. Saya bisa terlihat? Ya, bisa terlihat? Bisa terlihat, Gerald? Halo? Bisa, Pak. Nah, ini adalah bilangan bulat. Seperti itu. Oke, Gerald. Nah, ini adalah contoh-contoh bilangan yang terdapat atau bagian dari bilangan bulat. Seperti itu. Nah, bilangan asli. Bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari 1. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sampai tak terhingga. Nah, bilangan cacah adalah bilangan yang bilangan asli ditambah 0. Seperti itu. Kalau asli ditambah dengan bilangan 0, nah seperti itu, nanti menjadi bilangan cacah. Nah, anggota bilangan cacah adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau bilangan cacah ditambah bilangan negatif, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, maka dia akan menjadi bilangan bulat. Seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, itu bilangan bulat. Seperti itu. Jadi anggota bilangan bulat adalah bilangan cacah ditambah dengan bilangan negatif. Seperti itu. Oke, sampai sini bisa mengikuti, Gerald? Paham? Paham. Oke, kita lanjutkan. Bilangan bulat memuat bilangan yang bersifat bulat positif. Nah, ini bilangan positif nih. 1, 2, 3, 0. Dan bilangan bulat negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, bilangan 0 dia netral. Dia bukan termasuk bilangan positif atau negatif. Ya, berada di tengah-tengah antara bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Kalau si 0 itu. Seperti itu, Gerald. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa himpunan bilangan asli merupakan himpunan bagian. Nah, himpunan bagian itu himpunan yang menjadi penyusun. Nah, himpunan yang menjadi penyusun dari bilangan bulat. Nah, mungkin Gerald juga waktu SD pernah mempelajari tentang himpunan ya. Kita ketahui bahwa himpunan adalah kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas. Objeknya itu boleh bilangan, seperti itu. Tapi definisinya jelas. Misalkan kalau himpunan perempuan berambut panjang itu nggak jelas. Seperti itu. Karena panjang itu apakah 10 cm, 20 cm, 40 cm, 50 cm.
atau kumpulan siswa pintar. Pintar juga nggak jelas. Kecuali kalau misalkan himpunan siswa yang ujiannya di atas 70. Atau himpunan siswa yang ujiannya di bawah 70. Itu jelas. Nah, jadi dikatakan bahwa himpunan bilangan asli merupakan himpunan bagian. Himpunan yang menyusun dari himpunan bilangan bulat. Nah, himpunan caca juga merupakan himpunan yang menyusun himpunan bilangan bulat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa bilangan bulat itu tersusun dari bilangan pecahan dan bilangan negatif. Anggotanya ini nih. 0, 1, 2, 3 ke kanan, sampai ke terhingga. Ini titik-titik ini menyatakan dia tak terhingga. Tidak ada ujungnya. Karena dia siklik. Dia berputar. Seperti itu. Sampai 9, 10, berputar lagi ke 1. 11, 12, 13, 20, berputar lagi ke 1. Seperti itu. 1, 2, 2, dan seterusnya. Ini juga begitu. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 9, negatif 10, kembali lagi ke 11. 1. Negatif 11, 12, 13, 19, 20, ke 21 lagi. Jadi bilangan, nah seperti itu. Letak suatu bilangan bulat pada garis bilangan dilihat seperti di bawah ini. Seperti itu. Bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri 0. Nah ini. Seperti itu. Nah lalu bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan 0. Nah ini titik pangkalnya, titik tengahnya. Nah ini kalau dibuat ke dalam garis bilangan. Nah ini namanya garis bilangan gerak. Namanya. Jadi garis yang ditambahkan dengan angka-angka, dengan bilangan-bilangan. Nah ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah ini panah ini menunjukkan bahwa dia tak terhingga. Kalau di himpunan kan dia titik-titik. Nah, kalau dia dalam garis bilangan, dia ditunjukkan dengan panah. Ini menunjukkan bahwa dia tak terhingga. Nah, ini juga bilangan bulat negatifnya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, ini dalam bentuk garis bilangan. Nanti harus pahami ini, bentuk garis bilangan. Supaya nanti ke depannya Gerald bisa mengetahui mana bilangan yang lebih besar, mana bilangan yang lebih kecil. Nanti itu. Ketika Gerald mampu ini memahami tentang ini. Jadi, nah negatif 4, nah, dia terletak 4 langkah di sebelah kiri 0. Seperti itu. Jadi bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan. Jadi negatif 4 itu 4 langkah nih. Ini kan misalkan kira di sini. Mau ke negatif 4 berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Jadi dia 4 langkah ke sebelah kiri. Seperti itu. Nah, kalau 6, nah ini 6, dia berapa langkah dari 0? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 langkah. Jadi kalau Gerard mau ke negatif 4 dari 0 titik pangkalnya, maka dia 4 langkah ke sebelah kiri. Kalau Gerard mau ke 6, maka harus berjalan 6 langkah ke sebelah kanan. Nah ini fungsinya garis bilangan. Sampai sini bisa dipahami, Gerald?
Bagaimana Gerald? Dipahami sampai sini? Ada yang mau tanyakan? Jadi apa nih maksud dengan bilangan bulat, Gerald? Halo? Jadi bilangan bulat itu adalah bilangan gabungan bilangan cacah dengan bilangan negatif. Nanti Gerald harus bisa mampu menjelaskan. Bilangan cacah adalah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan negatif ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, seterusnya. Kalau digabungkan nanti akan bentuk seperti ini. 0, 1, 2, 3 seterusnya, negatif 1, negatif seterusnya. Jadi kalau bentuk bilangan seperti ini. Oke, kalau tidak pertanyaan kita lanjut. Oke, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya, membandingkan bilangan ya, adalah sebagai dasar untuk mengurutkan besaran-besaran bilangan. Nah, nanti mana bilangan yang lebih besar, mana bilangan yang lebih kecil, seperti itu. Dan kenapa itu lebih besar dan lebih kecil. Nah, mengurutkan beberapa bilangan bulat, pada dasarnya ada menuliskan bilangan bulat secara utuh, secara urut, dari yang nilainya terbesar atau dari yang kecil. Nah, dalam membandingkan bilangan besar, digit terbanyak, cara mudahnya ada membandingkan nilai tempat di kedua bilangan tersebut. Misalkan, berapa ini? 574.136. Nah, dibandingkan dengan 573.998. Nah, maka 574.136 dia lebih besar dari 573.998. Karena nilai tepat ribuan pada bilangan 1 itu, nah ini, ya kan ini 4.000 lebih besar daripada 3.000. Jadi ini lebih besar. Ini lambang persamaan itu ini. Lambang persamaan itu adalah lebih besar atau lebih besar dari, kurang dari, seperti itu. Lambang persamaan, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Kita pelajari pada persamaan. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya yang mesti Gerard pahami adalah lawan suatu bilangan bulat. Nah, jadi lawan suatu bilangan bulat. Nah, setiap bilangan bulat mempunyai lawan. Nah, kebalikannya seperti itu. Nah, misalkan lawan bilangan A adalah bilangan negatif A. Lawan bilangan negatif A adalah A dikebalikannya. Contohnya kayak gini, contohnya. Negatif 5, kebalikannya adalah 5. Lawannya negatif 5. Jadi di sini nih. Kalau lihat di gambar ini 5. Lawannya adalah negatif 5. Seperti itu.
Nah, ini. Jadi, negatif 5 adalah lawannya adalah 5. 17 lawannya adalah 17. Negatif 81 lawannya adalah 81. Oke, Bapak cek. Lawannya dari 2, kira berapa? Halo, kira? Lawannya dari 2. Lawannya dari 2 berapa? Lawannya dari 2 berapa? Kira? Masih di unmute. Masih di mute suaranya Gerard. Silakan di unmute. Lawannya dari 2 adalah negatif 2. Nah, di sini kan. Nah, seperti itu. Lawannya dari 4 berapa? Negatif 4. Lawannya dari 5 adalah negatif 5. Bisa dipahami Gerard sampai sini? Tentang oke, boleh lagi bahwa lawan suatu bilangan, nah, di setiap bilangan bulat dia ada lawannya, seperti itu. Nah, nanti lawan bilangan A adalah bilangan negatif A, lawan bilangan negatif A adalah A. Jadi lawan negatif 5 adalah 5, lawan dari 17 adalah negatif 17. Nah, lawan dari negatif 81 adalah 81. Oke, kalau tidak pertanyaan, kita lanjutkan. Oke, di soal ini dapat dilihat nah, urutkan bilangan-bilangan di bawah ini, lalu letakkan di garis bilangan. Nah, ini diurutkan. Diurutkan dari yang sebelah kiri ke sebelah kanan. Dari yang paling kecil ke paling besar. Nah, ini juga yang A dengan B, ini diurutkan dari yang kecil ke hal yang besar. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah kelompokkan mana bilangan yang negatif. Nah, seperti itu. Kelompokkan bilangan negatif. Nah, kalau bilangan negatif, nah, dia adalah urutkan dari yang terkecil. Jadi negatif 48, dia nilainya lebih kecil daripada negatif 36. Nah, kalau negatif dia semakin ini, semakin kiri dia semakin kecil. Seperti itu. Nah, kalau kelompok bilangan positif, semakin kanan bilangan itu, pada garis bilangan dia semakin besar. Nah, ini adalah kelompok bilangan positif nih, 34, 42, 29. Urutkan dari yang terkecil. Nah, ini berarti 29,
34, 42. 29 lebih kecil daripada 34. 34 lebih kecil daripada 42. Jadi urutan bilangan yang terkecil secara keseluruhan adalah, berarti yang paling kecil adalah negatif 48. Negatif 48, seperti itu. Negatif 36, kemudian negatif 23, 29, 34, 42. Ini garis bilangannya ini nih. Garis bilangannya. Negatif 48, negatif 36, negatif 23, 29, 34, 42. Nah, lalu yang nomor B. 160 negatif 162, 176, 325, negatif 374, 293, dan negatif 285. Nah, sama langkah-langkahnya seperti pada nomor A. Pada soal A. Pertama adalah kelompokan bilangan negatif. Negatif 162, negatif 374, negatif 285. Urutkan dari yang terkecil. Nah, negatif 374 lebih kecil daripada negatif 285. Negatif 285 lebih kecil dari negatif 162. Kemudian, nah nanti urutkan kelompok bilangan positif. Kelompokkan yang positif mana? 176, 325, dan 293. Nah, urutkan dari yang terkecil. 176, 293, 325. Nah, nanti udah seperti ini, buat aja guys bilangannya. Negatif 74, 285, negatif 162, 176, 293, dan 320. Nah, ini langkah-langkah mengurutkan bilangan bulat. Oke, silakan sama Gera dipelajari dulu. Oke, bagaimana Gerald?
Bisa dipahami? Sampai sini bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, soal selanjutnya adalah membandingkan dan menguatkan bilangan bulat. Nah, perhatikan macam-macam es beserta suhu berikutnya. Nah, ada es teh, seperti itu. Es teh dia 2 derajat Celcius. Es krim, negatif 5 derajat Celcius. Es batu, negatif 6 derajat Celcius. Es jus, 3 derajat Celcius. Semuanya Celcius. Urutkan minimum dari yang paling dingin. Seperti itu. Nah, maka yang paling dingin berapa? Berarti diurutkan dari yang terkecil. Seperti itu. Nah, maka yang terkecil adalah negatif 6 derajat Celcius lebih kecil daripada negatif 6 derajat Celcius lebih kecil daripada negatif 5 derajat Celcius lebih kecil dari 2 derajat Celcius 2 derajat Celcius lebih kecil daripada 3 derajat Celcius. Jadi susunannya yang paling ringan adalah es batu, es krim, es teh, dan es jus. Kayak gitu. Susunan terkecil. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang adalah penjumlahan pengurangan bilangan bulat. Bagaimana nanti Irad mampu memahami penjumlahan bilangan bulat. Kemudian, sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat, seperti itu. Kemudian, pengurangan bilangan bulat, seperti itu. Sifat-sifat pengurangan bilangan bulat. Nanti kita akan melihat contoh dan latihan soal. Nah, dulu istilahnya adalah kabataku, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, misalkan penjumlahan bilangan bulat. Nah, misalkan kita akan melakukan penjumlahan menggunakan mistar hitung. Seperti itu. Penjumlahan dengan mistar hitung, misalkan kita akan menghitung negatif 4 ditambah 15. Menggunakan mistar hitung. Seperti itu. Nah, negatif 4. Nah, di mana nih posisi negatif 4? Di sini nih. Negatif 4. Seperti itu. Nah, nanti dijumlahkan dengan 15. Berarti melangkah sebanyak 15 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi kalau dijumlah dengan bilangan positif, dia bergerak ke kanan. Nah, ternyata negatif 4 ditambah 15, jawabannya berapa? 11. Nah, nanti bisa juga cara seperti ini. Himpitkan angka 0 pada mistar B,
Ini ada Mister A, Mister B. Seperti itu. Himpitkan nanti Gerald bisa minta ibu bapaknya untuk menghitung, membeli Mister hitung. Seperti itu. Himpitkan angka 0 pada Mister B dengan angka 4 pada Mister A. Ini 0 dengan negatif 4. Ini dihimpitkan, disejajarkan. Kemudian perhatikan angka pada Mister A yang berhimpitan dengan angka 15. Nah, berapa yang berhimpitan 15? Oh, ternyata yang berhimpitan dengan 15 adalah 11. Maka negatif 4 ditambah 15 adalah 11. Nah, terlihat angka yang berimpit adalah angka 11. Angka 11 inilah hasil dari negatif 4 ditambah 15. Jadi jawabannya 11. Seperti itu. Oke, silakan Gerard dipahami dulu proses penjumlahan bilangan dengan Mister hitung. Oke, bisa dipahami, Gerald. Jadi penjumlahan bilangan bulat bisa menggunakan Mister hitung. Seperti itu, misalkan negatif 4 ditambah 15, himpitkan negatif 4 dengan 0, nanti melangkah 15 kali, ternyata yang berhimpitan dengan angka 15 adalah 11. Jadi negatif 4 tambah 15 itu adalah 11. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, sekarang penjumlahan dengan garis bilangan. Seperti itu. Nah, penjumlahan dengan garis bilangan, nah, menentukan hasil misalkan
negatif 4 tambah 11 menggunakan garis bilangan. Nah, tadi mah dengan mister bilangan, mister hitung. Nah, sekarang mah menggunakan garis bilangan. Seperti itu. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, dari angka 0 melangkah 4 satuan ke kiri. Nah, karena nanti kan negatif 4. Berarti dia patokannya dari 0. Titik awalnya dari 0. Negatif 4 bergerak sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Nah, dapatlah dia nilai negatif 4. Kemudian, nah, dia melangkah 15 satuan ke kanan. Nilai positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Gitu. Nah, berarti dia menunjukkan bahwa ketika dia melangkah 15 satuan ke kanan dari negatif 4, dia akan berhenti di angka 11. Seperti itu. Maka negatif 4 tambah 11 sama dengan 11. Seperti itu. Nah, itu adalah menggunakan mister hitung dan menggunakan garis bilangan. Oke, silakan dipahami dulu. Kira. Oke, ada yang bertanyakan? Ya, sampai sini. Penjumlahan dengan garis bilangan. Oke, kita lanjutkan. Sekarang adalah penjumlahan secara langsung. Misalkan A dan B bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu tadi udah dijelaskan. Dia adalah gabungan bilangan caca dengan bilangan negatif. Nah, A tambah B sama dengan A tambah B. Nilainya sama. Seperti itu. A tambah B sama dengan A tambah B.
A tambah min B sama dengan A min B. Nah, min A ditambah B sama dengan min A min B. Min A ditambah min B sama dengan min A tambah B. Oke, silakan. Siapa dulu keempat ini? Silakan lihat. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi ada 4 yang mesti dipahami oleh Gerald. Di antaranya adalah ketika ada bilangan A ditambah B, nilainya akan sama dengan A ditambah B. Ketika A ditambah min B, sama dengan A dikurangi B. Negatif A tambah B sama dengan negatif A dikurangi B. Negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif A ditambah B. Contohnya adalah seperti ini kira negatif 12 ditambah 5 sama dengan negatif 12 dikurangi 5. Nah, negatif 12 kurangi 5 berapa? 7.
depannya ada negatif, jadi negatif 7. Nah, sesuai dengan aturan bahwa negatif A ditambah B sama dengan negatif A dikurangi B. Yang selanjutnya adalah negatif 8 ditambah negatif 12. Itu sama dengan negatif 8 ditambah 12. 8 ditambah 12, 20. Karena di depannya ada negatif, jadi negatif 20. Jadi negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif A ditambah B. Oke, silakan. Dua soal ini dipahami dulu. Kalau ditanyakan, silakan tanyakan kira sebelah mana tidak paham. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, selanjutnya sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat seperti itu. Ya. Sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat diantaranya adalah satu, penjumlahan bilangan bulat bersifat komutatif. Seperti itu. Jadi dia berlaku pertukaran tempat seperti itu. Jadi A ditambah B sama dengan B ditambah A. Seperti itu. Contohnya adalah negatif 14 ditambah 18. Nah, jawabannya sama dengan 18 ditambah negatif 14. Misalkan negatif 35 ditambah negatif 15. Jawabannya sama dengan negatif 15 ditambah negatif 30. Nah, itu disebut dengan sifat komutatif atau pertukaran. Silakan pahami dulu sifat komutatif, Gerald. Yang kedua adalah
ketika Gerard memahami sifat komutatif bahwa A ditambah B sama dengan B tambah A, jadi kalau dia bertukar posisi nilainya tetap sama. Yang kedua adalah pada penjumlahan 3 bilangan bulat bersifat asosiatif seperti itu atau pengelompokan. Jadi ketika Bapak mengelompokkan A ditambah B kemudian ditambah C, karena dalam penjumlahan atau dalam pengoperasian bilangan yang pertama didahulukan itu yang berada di dalam kurung. Kalau ada tanda kurung. Kalau tidak ada tanda kurung, kalau ada penjumlahan dan pengurangan, dulukan yang ada yang sebelah yang berada di posisi paling kiri. Kalau ada penjumlahan pengurangan. Kalau ada perkalian dan pembagian juga seperti itu. Nah, kalau dicampur antara perkalian dan penjumlahan, jadi dulukan dulu perkalian. Seperti itu. Pembagian dengan pengurangan atau penjumlahan, dulukan dulu pembagian. Kalau tidak ada tanda kurung. Nah, ini disebut dengan asosiatif, pengelompokan. Misalkan Bapak mengelompokkan A ditambah B tambah C, ini sama dengan mengelompokkan B tambah C. Ini mah A tambah B dulu, ditambah C. Ini mah B dulu ditambah C, baru ditambah A. Nilainya tetap sama. Nah, ini disebut dengan asosiatif atau pengelompokan. Seperti itu. Nah, misalkan ini, 13 ditambah negatif 19. Berarti kan ini dulu dikerjakan nih. 13 ditambah negatif 11 ditambah 21. 13 tambah negatif 19, kerjakan dulu, ditambah 21. Akan sama nilainya dengan negatif 19 tambah 21 dulu, baru tambah 13. Nilainya sama. Yang kedua adalah yaitu negatif 32 ditambah 14 baru ditambah negatif 27. Akan sama nilainya 14 ditambah 27 ditambah negatif 32. 14 ditambah negatif 27 ya harusnya ini. Nah, di sini ada negatif 27. 14 negatif tambah negatif 27 ditambah negatif 5. Nilainya akan. Nah, itu disebut dengan sifat asosiatif, penjumlahan yang bersifat asosiatif pada bilangan bulat. Oke, silakan. Ya, dipelajari dulu. Kalau ada yang ditanyakan, silakan tanya. Oke, kita lanjutkan. Ya, seperti itu. Nah, ketika Gerard memahami sifat komutatif, seperti itu. Nah, lalu juga memahami sifat asosiatif, seperti itu. Nah, sudah memahami sifat komutatif, yaitu pertukaran,
memahami sifat asosiatif adalah pengelompokan. Nah, sifat selanjutnya adalah yaitu sifat tertutup. Seperti itu. Nah, sifat tertutup, di mana penjumlahan 2 atau lebih bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat lagi. Jadi penjumlahan dari 2 bilangan bulat akan menghasilkan bulat lagi, seperti itu. Di setiap Gerard menjumlahkan bilangan bulat, dia akan menghasilkan bilangan bulat lagi. Nah, selanjutnya adalah misalkan Gerard, misalkan 9 ditambah negatif 13. Seperti itu. 9 ditambah negatif 13. Penjumlahan 2 bilangan lebih. Nah, seperti itu. Penjumlahan 2 atau lebih bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Misalkan 9 ditambah negatif 13. Seperti itu. Jawabannya adalah negatif 4. Nah, negatif 4 itu adalah bilangan bulat. 9 bilangan bulat. Negatif 13 bilangan bulat. Berarti betul bahwa penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat. Jadi negatif 11 ditambah 38, jawabannya 27. Negatif 11, 38 dan negatif 27 merupakan bilangan bulat juga. Seperti itu. Nah, kemudian bilangan 0 disebut juga unsur identitas. Seperti itu. Jadi bilangan 0 merupakan unsur identitas pada penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat dengan 0 hasilnya bilangan sendiri. Misalkan 2 tamat 0, 2. 3 tamat 0, 3. 5 tamat 0, 5. 10 tamat 0, 10. Jadi bilangan 0 disebut unsur identitas pada penjumlahan bilangan bulat. Jadi penjumlahan bilangan bulat dengan 0 hasilnya bilangan itu sendiri. Oke, silakan dipahami Gerard 2 pernyataan ini. Nah, pertama, penjumlahan 2 bilangan bulat atau lebih adalah hasilnya bilangan bulat lagi. 0 ada unsur identitas, penjumlahan dan bilangan bulat. Setiap bilangan ditambah 0 adalah bilangan itu sendiri. Oke, silakan dipahaminya.
Oke, kita lanjutkan. Bahwa penjumlahan dua bilangan bulat atau lebih, dia akan menghasilkan bilangan bulat lagi. Lalu 0 adalah unsur identitas pada penjumlahan bilangan bulat. Jadi suatu bilangan bulat dijumlahkan dengan 0 adalah bilangan itu sendiri. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah pengurangan bilangan bulat. Nah, tadi penjumlahan yang ini. Nah, sekarang pengurangan bilangan bulat. Cara melakukan pengurangan bilangan bulat, pengurangan A oleh B sama dengan penjumlahan A dengan lawan B. Dapat ditulis A negatif B, A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Seperti itu. A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Nah, pakai dulu dua ini. Bahwa A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Kayak pelajari dua itu, silakan. Ya. Oke, selanjutnya ketika kita sudah memahami pengurangan bilangan bulat, A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. A dikurangi negatif B sama dengan A plus B. Contohnya seperti ini. 12 dikurangi 8, nilainya sama dengan 12 ditambah negatif 18. Jadi 12 dikurangi 18, nilainya sama dengan 12 ditambah negatif 18. Yaitu jawabannya adalah negatif 6. 16 dikurangi negatif 9, nilainya sama dengan 16 ditambah 9, yaitu 25. Negatif 24 dikurangi negatif 34, nilainya sama dengan negatif 24 ditambah 34. Jawabannya 10. Jadi negatif, kalau bertemu dengan negatif di sini, dia akan berubah jadi positif. Berdasarkan aturan yang ini. Oke, silakan Gira dipelajari dulu. Oke. Selanjutnya. Nah, contohnya ini.
Situ tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan beruntun berikut ini. Negatif 67 ditambah 35 ditambah negatif 54. Negatif 67 ditambah 35 ditambah negatif 54. Negatif, nah kerjakan dari depan dulu. Negatif 67 ditambah 35 adalah negatif 32. Ditambah negatif 54. Jadi negatif 32 dikurangi negatif 54. Jawabannya negatif 86. Seperti itu. Yang B. Negatif 39 dikurangi 73. Seperti itu. Dikurangi negatif 68. Itu kita ubah dulu. Negatif 39 dikurangi 73 jadi dijumlahkan atau ditambah 68. Seperti itu. Negatif 39 dikurangi negatif 73 adalah negatif 112 ditambah 68 adalah negatif 40. Seperti itu. Oke, silakan dipahami dulu, Gerard. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Sebenarnya Gerard bisa dipahami? Ya, nanti kalau emang ada kesulitan, nanti ada rekamannya ya, bisa Gerard pelajari. Oke. Soal latihan. Nah, soal latihan bentuk soal cerita. Suhu terendah yang terjadi di kota A adalah negatif 18 derajat Celcius. Seperti itu. Nah, sedangkan suhu tertinggi yang pernah terjadi adalah 15 derajat Celcius. Adapun suhu terendah dan suhu tertinggi yang pernah terjadi di kota B adalah negatif 27 derajat Celcius dan 7 derajat Celcius. Di antara kedua kota itu, kota manakah yang mempunyai interval suhu lebih besar? Nah, cari aja. Negatif 18, selisih negatif 18 ke 15 berapa? Selisih dari negatif 27 ke 7. Nah, mana yang paling ini? Yang paling besar selisihnya.
Negatif 18 ke 15 derajat. Berarti selisihnya berapa? 33. Negatif 27 dikurangi 7. 34. Nah, berarti yang B intervalnya lebih besar daripada A. Yang B dia selisihnya 34, kalau yang A selisihnya 33. Jadi selisih yang B lebih besar daripada A. Gitu. Oke, silakan dipahami dulu Gerard yang soal latihan ini. Caranya gini aja. Negatif 18 ke 15. Berapa jaraknya? 33. Negatif 18 aja dikurangi 15. Seperti itu. Negatif 27 ke 7. Seperti itu. Berapa? Mana yang lebih besar? Seperti itu. Silakan dipelajari ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita evaluasi dulu dari awal. Nah, yang sudah kita pelajari pada pertemuan 2 ini adalah tentang bilangan. Terutama yaitu membandingkan dan menguatkan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat, membandingkan dan menguatkan bilangan bulat, dan lawan suatu bilangan. Seperti itu. Nah, ini adalah bilangan asli, bilangan dimulai dari 1, bilangan cacah dimulai dari 0, dan bilangan bulat adalah gabungan dari bilangan cacah dengan bilangan negatif. Seperti itu. Nah, bilangan 0 bukan positif dan juga bukan bilangan negatif. Nah, dia mah netra sebagai titik tengah, seperti titik pangkal. Jadi dapat dikatakan bahwa bilangan himpunan asli merupakan himpunan bagian dari bilangan plus. Bilangan ini jadi bilangan asli, bilangan cacah, bilangan ini adalah himpunan bagian dari bilangan bulat. Nah, ini adalah membandingkan mana yang lebih besar, yang lebih kecil. Nah, ini ada lawannya. Sekarang lawan dari 3 ada negatif 3. Lawan negatif 5 ada 5. Seperti itu. Nah, ini adalah mengelompokkan, mengurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, ini juga ingin mengetahui mana yang lebih kecil. Yang lebih kecil nilainya adalah S1, dia lebih dingin. Kalau bertanya siapa yang lebih panas adalah es jus. Seperti itu. Oke, penyumbuhan bilangan bulat bisa menggunakan misal hitung, kita sudah pelajari ini. Bisa juga menggunakan garis bilangan atau penyumbuhan langsung. Nah, sifat-sifat penyumbuhan dia bersifat komutatif. Jadi dia berlaku pertukaran tempat. Jadi A plus B sama dengan B plus A.
Itu namanya sifat komutatif. Lalu ada sifat asosiatif dan tertutup. Kalau tertutup, setiap bilangan dijumlahkan dengan bilangan itu ada hasilnya nanti bilangan bulat. 0 sifat identitas, berapapun bilangannya, kalau ditambahkan 0, dia akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Hasil penjumlahan bilangan bulat dengan 0, ini sudah. Kemudian penjumlahan bilangan bulat, sifat-sifatnya udah. Lalu ini berikut sudah. Latihan soal sudah. Oke, sampai sini. Ya, ada yang mau ditanyakan? Sampai sini. Oke, kalau cukup, kita udah 90 menit. Jadi yang sudah pelajari GA di sini adalah bilangan, terutama dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan. Oke, makasih Gerard. Nanti kita bertemu lagi hari Rabu ya. Oke, selamat malam Gerard. Selamat beristirahat.